Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Okay everyone, today I have give a material asking and giving opinion. Okay, this is my material. Okay, what is asking and giving opinion? Dalam bahasa Inggris, asking for opinion artinya meminta pendapat. Pasti teman-teman sekalian udah tahu ya, meminta pendapat. Sedangkan giving opinion artinya memberikan pendapat. Tadi kalau asking meminta, tapi kalau giving itu memberikan pendapat. Jadi expression of asking and giving opinion adalah ungkapan untuk meminta. Express of asking and giving ya. Jadi ungkapan untuk meminta atau memberikan kepada seseorang. Oke, udah kalian ya kan? Kapan sih ungkapan asking and giving opinion itu digunakan? Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti sering mengungkapkan ungkapan ini. Ya kan? Khususnya ketika sedang berdiskusi dengan keluarga atau teman untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan. Kita juga menjadi alasan kenapa ungkapan asking and giving opinion itu penting. Next, ini gimana? Apa sekarang sudah paham sama yang asking and giving tadi? Common expression yang satu ini udah paham belum? Sudah tadi kan? Asking memberi, kalau giving asking meminta, kalau giving memberi. Asking meminta, giving memberi. Kan? Nih, contoh percakapannya nih. Jacob. Miss Heather, I'd like to show you my essay before I send it to the national essay competition. Will you give me your opinion on it? Lalu Miss Heather menjawab, let me see, katanya kan. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Jacob? Kira-kira apa nih? Yap, betul banget. Jacob meminta pendapat gurunya yaitu Miss Heather untuk mengoreksi esai yang sudah ditulis untuk kompetisi nasional. Dalam percakapan di atas, apa sih expression of asking yang digunakan? Kalimat, will you give me your opinion on it? Merupakan salah satu expression of asking opinion. Nah, selain kalimat tersebut ada contoh lain lagi loh. Ini kan ada 4. Yang pertama, expression of asking for opinion in formal situation. Jadi, dalam situasi formal. Ungkapan yang tergabung dalam kategori ini lebih cocok disampaikan dalam situasi formal atau kepada orang yang lebih tua dan kita hormati. Contohnya kalau kamu ingin membantu ibumu atau bertanya kepada gurumu dalam sebuah diskusi kelas. Contohnya gini, will you give me your opinion on my homework? Gitu kan. Kemudian lagi, what are your views of president election issue? Katanya. Number 3, do you have any idea for next holiday? Pokoknya lebih formal, lebih sopan. Kemudian second, expression of asking for opinion in formal situation. Jadi situasi yang tidak formal. Setelah sebelumnya kamu mengetahui situasi formal, sekarang coba kita belajar untuk situasi informal. Yuk bisa menggunakan ungkapan informal jika kamu berbicara dengan teman sebaya. Dengan teman sebaya ya, yang kamu sudah kenal dekat atau dalam situasi yang tergolong santai atau tidak resmi. Ini contohnya nih. What do you think about our new friend? Second, do you think they will win? Third, this food is really delicious. Then you think so. Jadi dia agak santai dan tidak terlalu baku, enjoy aja gitu. Dua kan tadi sudah 2. Ini expression of asking for opinion in formal situation. Number second, expression of asking for opinion in formal situation. Okay, next. Third, expression of giving opinion in formal situation.
Beberapa ungkapan yang tercantum dalam bagian ini memang intinya sama, tetapi ada poin-poin tertentu yang membedakan peruntukannya. Nggak susah kok. Kita bahas satu persatu ya. Jadi nih, untuk percakapannya, I personally believe. Ungkapan ini digunakan untuk seseorang hendak memberikan pendapatnya berdasarkan apa yang diyakininya. I believe, aku yakin. Jadi dia punya keyakinan yang kuat. Second, I personally consider. Kamu bisa melakukan ini ketika hendak memberikan pendapatnya berdasarkan hasil pertimbangan secara personal. Jadi personal. Aku sama kamu ngasih pendapat. I personally consider. Seperti itu. Ungkapan ketika hendak memberikan pendapatnya berdasarkan pertimbangan secara personal. Number third, my own view of the matter is. Kalau kamu ingin memberikan pendapat berdasarkan pandangan pribadimu terhadap hal terkait, kamu bisa menggunakan ungkapan ini. Misalnya sedang debat gitu kan, kamu bilang, my own view of the matter is, gitu. Jadi ini kamu bisa ungkapkan untuk kira-kira pendapat kamu yang sudah kamu yakini benar gitu. Kemudian nomor 4 ini ada if I had my view, I would. Kalau kamu ingin memberikan pendapatmu dengan menempatkan dirimu sebagai pihak yang meminta pendapat, kamu bisa pakai ungkapan ini. Jadi kamu minta pendapat, if I had my view, I would. Number 4, expression of asking for opinion in informal situation. Jadi nomor 4, expression of asking for opinion in situation. Jika kamu ingin menggunakan ungkapan ini, pastikan kamu memang sedang berada di situasi informal ya. Apa saja sih contoh ungkapannya? Ini yang pertama. In my opinion. Ini informal ya. Kemudian ungkapan ini digunakan saat kamu memberikan pendapat pribadimu. Ungkapan pribadimu, oke? Ini informal, ungkapan pribadimu. In my opinion. Then, not everyone will agree with me, but kalau kamu ingin memberikan pendapatmu dengan asumsi bahwa mungkin ada beberapa orang yang tidak setuju dengan pendapat tersebut, silahkan gunakan ungkapan ini. Not everyone will agree with me, but tidak setuju dengan pendapat tersebut, silahkan gunakan ungkapan ini. Kan gak semua orang setuju dengan pendapat kita gitu kan. Kemudian ada ini, I think that. Kamu bisa menggunakan ungkapan ini kalau kamu ya ingin memberikan pendapat berdasarkan dengan pikiranmu sendiri. Itu murni pikiranmu sendiri, tidak campur pikiran temanmu atau dari internet. Oke? Kamu bisa pakai I think that. Kemudian nih, from my point of view. Ungkapan ini digunakan kalau kamu ingin memberikan pendapatmu berdasarkan sudut pandang dirimu. Kemudian ini ada, as for me, kamu boleh menggunakan ungkapan ini jika pendapat yang kamu ungkapkan memiliki kemungkinan pertentangan dengan pendapat-pendapat lain. Misalnya nih, mereka di jalan kanan, kamu milih jalan kiri, otomatis itu pendapat kamu berbeda jauh dengan mereka. Ini adalah ini, asking for opinion with agree and disagree response. Ini ada dialognya ya. Ketika ada seorang yang minta pendapat, ungkapkan don't you think atau don't you think so. Maka kamu bisa meresponnya dengan setuju, agree, atau tidak setuju. Contohnya dalam percakapan bahasa Inggris ini ada dialog pertama. Emon, Bima, don't you think math is difficult? Kemudian Bima, I don't think so, because if you keep practice question, math will be easy to learn. Katanya. Kemudian dialog 2. Bila, Emon, come here, katanya. What do you think about this bag? Kemudian Emon, I think so cool, but it's too big for you, don't you think so? Kemudian Bila, yes, I think so. Let's ask for the smaller one. Seperti itu. Ini adalah
contoh dari percakapan antara setuju dan tidak setuju responnya gitu. Respon asking for opinion. Ini ada to asking for opinion with opinion response. Selanjutnya ketika seorang minta pendapat, ungkapan what do you think of? Yang diikuti oleh pendapatnya, kamu bisa meresponnya dengan memberikan opini pendapat juga. Nih contohnya nih. What do you think of the tortoise? Kemudian, I think the tortoise is hardworking. Great, bagus. What do you think of the hare? Then, the hare is too around, takes the is lost. Nah, gitu. Ini ada contoh dari like, asking, and giving opinion. Number one, Emma. Nara, that is a very nice dress. Wow, you like gorgeous, katanya. Nara, itu gaun sangat bagus. Kamu terlihat sangat cantik. Dan thanks Emon, what do you think? Terima kasih Emon, apa yang bagus menurutmu? Bagaimana menurutmu? Kemudian Emon bilang, I think fits you nicely. I love the color. It's with so keen tone. Don't you think so? Menurutku gaun ini sangat cocok untukmu. Aku suka warnanya cocok dengan warna kulitmu. Tidakkah menurutmu begitu? Dia narah, yes, I agree with you. It's pretty and like it. Raya, aku setuju denganmu. Gaun ini sangat cantik dan aku menyukainya. Ini dialog 2. Dan ya, I would like to ask you something. Dan ya, aku ingin bertanya sesuatu kepadamu. Terus kata Dania, yes, what is it? Kemudian nanya, apa itu? Kemudian tomorrow it's my mom birthday. I want to give her special gift. What do you think I should give to her? Besok adalah hari ulang tahun ibuku. Aku ingin berikan hadiah spesial untuknya. Menurutmu apa yang harus aku berikan? Katanya kan. Kemudian Dania, I think a handbag would be nice to offer to. Apa kata Dania? Menurutku sebuah tas akan bagus dan berguna juga. Kemudian, next idea. Okay, then thank you for the suggestion. Ini jadi adalah sebuah saran dari Dania untuk Vanya, di mana besok adalah hari ulang tahun ibunya. Nah, itu penjelasan mengenai expression of asking and giving opinion dari saya, disertai dengan contoh kalimatnya di berbagai situasi. Mulai sekarang, yuk bisa berlatih membuat contoh percakapan asking and giving opinion supaya kamu makin jago. Thank you for attending. Maaf ya, ini agak belibet, tapi thank you sudah melihat. Bye-bye, see you next video.